Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Oh, ada. Halo, kamu. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Jadi terdapat 6 siswa yang diberi nama A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6 orang, namanya A, B, C, D, E, F. Lalu mereka ingin berfoto untuk kenangan terakhir. Nah, mereka ingin berfoto berbaris dengan ketentuan E ingin selalu di sebelah F dan C tidak ingin di sebelah D. Berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin? Nah, jadi di sini kita akan coba bahas tentang kombinasi dan permutasi lagi. Nah, aku perlu ingatkan bahwa kombinasi dan permutasi itu merupakan salah satu materi yang eh, paling sering muncul juga gitu. Malahan aku sepertinya belum pernah melihat ada 1 tahun OSNK Informatika tanpa adanya kombinasi dan permutasi gitu. Jadi minimal ada satu atau bahkan beberapa soal gitu. Jadi ada untungnya kalau belajar permutasi dan kombinasi juga. Nah, kita lanjut ke soal. Jadi di sini ada ketentuan bahwa E itu ingin selalu di sebelah F dan C tidak ingin berada di sebelah D. Jadi mungkin kita bikin sketsa dulu untuk memperjelas maksud soal ini. Jadi sekarang itu anggap aja ada 6 tempat yang berjajar gitu. Nah, E itu ingin selalu di sebelah F, ya kan? Ups. E itu ingin selalu di sebelah F. Berarti misalkan kalau di sini E, berarti di sini pasti F, ya kan? Atau kalau misalnya F-nya di sini, E-nya pasti di sini, gitu kan? Jadi eh intinya tuh E dengan F itu harus selalu bersebelahan. Nah, bersebelahannya ini pun bisa dibalik, gitu. Nggak pasti seperti tadi kan, E dulu baru F. Bisa aja sekarang dibalik, F dulu, setelah itu di kanannya baru E. Itu bisa juga. Lalu di sini ada satu ketentuan lagi di mana C tidak ingin berada di sebelah D. C nggak mau di sebelah D. Berarti kalau misalkan di sini ada C, di sini nggak boleh D. D-nya harus antara di sini atau di sini gitu. Jadi dia harus ngambil tempat yang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya C-nya ada di tengah-tengah sini, berarti di sini nggak boleh D, kirinya nggak boleh D, dan kanannya juga nggak boleh D. Berarti D itu cuma bisa antara di sini atau di sini. Kira-kira gitu. Nah, jadi setelah kita tahu apa yang soalnya minta, kita bisa menentukan bahwa ini tuh adalah soal kombinasi dan permutasi. Rata-rata soal pengacakan tempat duduk seperti ini, itu biasanya tuh kombinasi dan permutasi. Nah, sekarang kita harus menentukan gimana cara kita mengerjakan soal ini. Gitu. Nah, caranya adalah sekarang kita anggap aja karena E itu ingin selalu di sebelah F, jadi kita anggap aja ini E dan ini F, gitu. Sekarang mereka kita gabungkan menjadi eh, satu satu orang yang sama gitu. Kita buat mereka tuh jadi satu tempat yang sama supaya mereka itu nggak akan terpisah gitu. Ketika nanti kita menghitung. Nah, caranya gimana? Caranya kan tadi kita punya A, B, C, D, E, dan F. Sekarang E dan F-nya kita jadikan satu orang yang baru, kita anggap aja mereka itu udah menjadi satu orang yang baru, kita namain aja X. Gitu. Jadi E dengan F-nya hilang, digantikan dengan X ini. Nah, jadi kalau begitu, kan tersisa 5 tempat nih. Anggap aja yang ini kita coba hapus. Nah, jadi gini kan. Jadi kita tinggal mengacak tempat duduk yang ada di antara A, B, C, D, dan X. Nah, ingat bahwa karena tempat duduk ini tuh bisa berubah-ubah. Misalnya kalau A-nya di sini, lalu B-nya di sini, kan berbeda dibandingkan kalau B-nya yang di depan, lalu A-nya yang di tengah. Itu kan berbeda tuh. Nah, jadi karena berbeda, berarti kan kita memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, berarti itu adalah permutasi. Nah, permutasinya apa? Permutasinya adalah 5, kita permutasikan dengan 5. Jadi dari 5 orang ini, kita mau acak mereka berlima. 5 permutasi 5. Berarti ini kan akan jadi 5 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Uh, aku yakin bahwa kalian udah belajar
permutasi dan kombinasi dan kalian udah tahu rumusnya ya. Jadi mungkin itu akan kita lewatin. Jadi kita udah tahu bahwa ini akan menjadi 5 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Ingat bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Berarti sama aja dengan 5 faktorial aja. Gitu. Nah, 5 faktorial kan adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena dikali 1 gak signifikan bisa kita lewatin. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. 6 dikali 4 adalah 24. 24 dikali 5 adalah 120. Berarti ini adalah 120. Gitu. Nah, terus 120 ini apakah udah selesai? Tentunya belum. Kenapa? Karena dalam 120 kemungkinan tempat duduk ini, ada juga kemungkinan di mana C itu berada di sebelah D. Sedangkan C nggak mau. Nah, jadi kita harus hitung lagi nih. Gimana cara kita hitungnya? Tentunya kan akan susah kalau kita mau hitung kapan C itu tuh terpisah dari D. Itu kan susah. Jadi yang mudahnya apa? Yang mudahnya adalah kita hitung berapa kali C itu tuh ada di sebelah D. Kita hitung berapa kali C ada di sebelah D. Setelah itu, setelah kita tahu berapa kali, kita tinggal kurangin deh. Gitu. Oh ya, aku hampir lupa. Di sini 5 permutasi 5 itu harus dikali lagi dengan 2 faktorial. Kenapa kita kalikan dengan 2 faktorial? Karena ingat bahwa X itu berisikan E dengan F. Nah, sedangkan E dengan F ini bisa dibalik. Bisa aja F-nya di depan dan E-nya di belakang. Jadi ada 2 kemungkinan tambahan kan. Nah, jadi ibaratnya kayak kita mengacak A, B, C, D, E, X. A, B, C, D, X. Lalu setelah itu kita acak lagi X-nya. Lalu kita kalikan. Gitu. Jadi 5 faktorial ini harus kita kalikan lagi dengan 2 faktorial. Jadi 120 ini, di sini ada kali 2 lagi, 120 ini akan kita kali 2 sama dengan 240. Nah, barulah kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita akan anggap, kan tadi kan kita udah anggap A, B, C, D dengan X kan, di mana X ini tuh adalah E dengan F. Nah, sekarang kita anggap lagi bahwa C dengan D ini tuh berubah menjadi Y. Ini kita ubah menjadi Y. Gitu. Jadi sekarang tersisa A, B, Y, dan X. Nah, setelah itu kita tinggal acak sama seperti yang di atas. Berarti akan terjadi 4 permutasi 4 dikali dengan 2 faktorial dapat dari yang pengacakan X dan dikali lagi dengan 2 faktorial lagi. Nah, kenapa di sini ada tambahan 2 faktorial? Karena Y-nya juga sama seperti yang X. Dia berisikan 2 orang yaitu C dan D, sedangkan mereka ini itu bisa dibolak-balik gitu. Mungkin formalnya itu bukan 2 faktorial tapi 2 permutasi 2. Sama aja gitu. Nanti kalau misalnya kita cari 2 permutasi 2 itu juga hasilnya 2 faktorial. Sama seperti yang ini. Sebenarnya ini tuh nggak perlu tulis 5 permutasi 5, tapi kita cukup tulis 5 faktorial. Ini juga 4 permutasi 4, sebenarnya kita cukup tulis 4 faktorial. Dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Jadi ini akan jadi 4 dikali 3, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Misalnya 2 dikali 2 dikali 2 kan 8. 8 ketika kita kalikan dengan 4, itu menghasilkan 32. 32 kita kalikan dengan 3, mendapatkan 96. Iya kan? Nah, sekarang kita udah dapat semua yang kita butuhkan. Kita tinggal kurangin. 240, kita akan kurangi dengan 96. Gitu. Berarti itu menghasilkan sekitar 244. Ups, maaf, bukan 244, tapi 144. Kira-kira begitu.